qui ce commando? D'où il vient? On prendrait une gamine de 13 ans. Balik maning bersama SB Movie. Di awal musim penghujan ini, SB Movie akan mendongeng yang anget-anget, yaitu sebuah film bergenre action yang baru saja dirilis tahun 2024 berjudul Elias. Mengisahkan seorang mantan tentara pasukan khusus yang kini menjadi pribadi tertutup dan paranoid setelah bertugas di Afghanistan. Namun kembali membrutal saat dirinya direkrut untuk melindungi seorang gadis muda bersama ibunya dari ancaman para teroris. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka di sebuah gurun pasir di Afghanistan. Kita diperlihatkan seorang prajurit yang tengah dikepung oleh para teroris bersenjata lengkap. Dan tiba-tiba beberapa tahun kemudian setelah kejadian mengerikan di Afghanistan, kita diperlihatkan seorang pria paruh baya bernama Elias. Dia adalah mantan pasukan khusus yang berhasil lolos dari perang di Timur Tengah. Suatu malam, Elias bertemu mantan rekannya yang sama seorang pasukan khusus di sebuah klub malam. Mereka membahas tentang pekerjaan dengan bayaran yang sangat besar, yaitu sebagai keamanan atau semacam bodyguard untuk melindungi sebuah keluarga dari Timur Tengah yang tengah jadi incaran para teroris. Je veux juste t'aider. J'ai pensé à toi. C'est quoi un mec comme moi? Karena Elias masih trauma akan masa lalunya, lalu dia pun pergi tanpa ada jawaban tentang tawaran tersebut. Sesampainya di apartemen, ternyata dokter pribadi Elias sudah berada di sana karena sang dokter selalu mengontrol kesehatan Elias. Elias kini mempunyai penyakit semacam psikosis yang dia dapatkan saat perang di Afghanistan. Dan sang dokter pun terus berpesan untuk meminum obat penenang kepada Elias. Tu prends plus ton traitement. Elias yang merasa dirinya baik-baik saja, lalu dia pun pergi keluar meninggalkan sang dokter. Kemudian Elias pergi ke tempat teman lamanya yang memiliki usaha penerbangan pesawat pribadi bernama Hector. Ternyata Elias setuju dengan tawaran untuk menjadi pengawal atau bodyguard. Lalu Hector pun memberikan sebuah HP dan alamat rumah pengusaha Timur Tengah tersebut. Et tout ce qu'il te faut là-dedans, tu commences demain. Crois-moi. Singkat cerita, Elias tiba di rumah di mana tempat dia akan bekerja. Kemudian Elias pun bertemu dengan sang pemilik rumah yang bernama Jamal Al-Kuwari. Elias bekerja tidak sendirian. Di sana ada 3 pengawal lainnya yang sudah senior. Kemudian Elias dikenalkan dengan seorang wanita bernama Amina dan putrinya bernama Nur. Salam, monsieur. Kini Elias mulai bekerja sebagai pengawal Nyonya Amina dan putrinya Nur. Lalu Brabus, kepala pengawal paling senior, dia memperkenalkan area rumah dan menunjukkan kamar istirahat untuk Elias. Portable. Keesokan paginya, Elias mulai bertugas mengawasi Amina yang sedang berenang dan Nur yang sedang bersepeda. Setelah selesai berenang, Amira memberi perintah kepada Elias untuk menemani putrinya sarapan. Nur yang anaknya pecicilan, dia pun tidak mau makan, malah keluar memberikan makanannya kepada anjing kesayangannya. Elias pun terus mengikuti Nur. Umar. Secara tidak sengaja, Elias melihat 2 pengawal lainnya sedang melakukan obrolan yang mencurigakan. Lalu Elias pun menelpon Ian untuk mengabari hal tersebut. Karena Ian dan Hector lah yang menawarkan pekerjaan untuknya, jadi Elias selalu komunikasi dengannya apabila ada sesuatu yang mencurigakan. Ian kemudian mengingatkan kepada Elias untuk tidak terlibat dan harus fokus pada pekerjaannya. Akan tetapi naluri sebagai pasukan khusus tidak bisa dipungkiri. Elias pun mencoba melihat latar belakang dari para pengawal tersebut. Keesokan paginya, saat Elias sedang bertugas mengawasi Amina, dia mendapatkan perintah dari Noah, rekan pengawalnya, untuk mengambil sebuah paket di luar pintu masuk. Namun ketika Elias sedang menerima paket tersebut, tiba-tiba Nur dengan sepedanya keluar dari rumah. Lalu Elias berusaha untuk menghentikan Nur karena telah ada 2 orang misterius menggunakan motor yang sedang mengamati rumah Jamal, dan 2 orang tersebut juga mengambil foto Nur.
Setelah kejadian itu, Jamal kemudian mengumpulkan semua para pengawal dan marah karena Nur sampai keluar rumah. Kemudian Elias meminta kepada Brabus untuk memegang senjata demi melindungi keluarga Jamal. Karena Elias yakin orang-orang tersebut pasti akan datang kembali untuk tujuannya. Malam harinya ketika Nur tengah sendirian, Elias datang mendekatinya. Kemudian mereka berdua pun mulai mendongeng. Nur juga mulai kagum dengan Elias yang paham betul tentang rasi bintang di atas. Comment tu connais les étoiles, toi? Lalu Elias bercerita dulunya adalah seorang penerjun di satuan khusus. Oleh karena itu, Elias tahu tentang cuaca alam di atas. Allez. J'étais chuteur opérationnel dans l'armée. Keesokan harinya, Elias yang bertugas kembali, dia mendengar Jamal sedang marah-marah kepada Amina. Lantaran dia ingin keluar dari rumah untuk berjalan-jalan layaknya manusia pada umumnya. تسوي المرة الجاية أمي معها خلي الأماكن خاصة فينا وهو جاي معنا بودي جارد. Jamal yang tidak ingin berdebat dengan Amina lagi, akhirnya Jamal menuruti permintaan Amina. Lalu Elias pun diberi tugas untuk mengawal Amina dan Nur sebagai supir mereka. Ketika Elias berada di mobil bersiap untuk mengantar Amina dan Nur berbelanja, tiba-tiba Brabus datang dan menunjukkan video CCTV saat Elias berada di luar bersama Nur. Waktu itu, dalam rekaman video tidak ada sepeda motor terlihat, namun hanya dirinya dan Nur yang berada di jalanan tersebut. Dari sini Elias pun bingung karena kejadian itu sungguh nyata. Kemudian Elias bersama Nur dan Amina pergi ke sebuah toko perbelanjaan. Setelah keluar dari toko dan hendak naik mobil, Elias melihat kembali motor yang kemarin datang ke rumah. Lalu Elias pun bergegas jalan. Saat di lampu merah, benar saja sepeda motor itu membuntuti mereka. Dan pada akhirnya Elias berhasil kabur dan pulang ke rumah. Kemudian Elias meminta Amina dan Nur untuk berkemas pergi dari sana karena Elias menduga semua pengawal beserta Jamal telah merencanakan semua itu. Lalu Elias bertanya kepada Nur tentang siapa yang telah mengejar mereka. Akhirnya Nur pun bercerita dan menunjukkan tempat di mana mereka sebelumnya tinggal, yaitu di sebuah gedung mewah pencakar langit yang berada di Maroko. Semua kemewahan bisa didapatkan olehnya, tetapi ketika ayahnya hendak menikahkan dengan seorang laki-laki berusia 50 tahun, kemudian ibunya membawa Nur kabur dari sana. S'il me retrouve, je... Jamal, c'est pas mon père, c'est mon oncle. Dan Jamal adalah paman Nur, namun hubungan dengan ayahnya tidak begitu baik, sehingga akhirnya Jamal lah yang membawa mereka ke negara ini. Elias. Tak lama Amina datang dan mengajak mereka segera pergi dari sini lantaran Jamal juga sudah bersiap pergi meninggalkan rumah. Jamal, faut qu'on parte maintenant, finis ton sac. Mendengar hal tersebut, Elias segera menemui Jamal untuk bertanya langsung kepadanya tentang semua fakta yang telah dia sembunyikan. Kemudian Elias sangat marah karena Jamal tidak memberitahu alasan sebenarnya, hingga akhirnya Elias menembak Jamal. Menteur. Dan bertepatan dengan itu, ternyata beberapa pembunuh bayaran telah berada di depan rumah dengan tujuan untuk menghabisi semua orang yang berada di dalam rumah, terkecuali Nur yang akan dibawa hidup-hidup. Kemudian para pengawal pun satu persatu dihabisi oleh pasukan bayaran tersebut. Dan kini Elias seorang diri untuk menyelamatkan Amina dan Nur. Kemudian Elias meminta Amina untuk bersembunyi di mobil. Cachez-vous, je m'occupe. Prenez ça. Sementara Elias akan menyelamatkan Nur yang kini diculik oleh pasukan tersebut. Singkat cerita, Elias berhasil menyelamatkan Nur dan segera membawa mereka pergi menjauh dari rumah besar itu untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Saat dalam pelarian, keberadaan mereka diketahui oleh orang-orang tersebut menggunakan mobil. Pada akhirnya, Elias berhasil menabrakkan mobil yang mengejar mereka dan berhasil kabur menggunakan bus kota.
Kini tibalah mereka di sebuah tempat di mana dulu Elias dibesarkan. Namun kehadiran mereka sempat ditolak karena dulu Elias pernah membuat kesalahan yang mengakibatkan salah satu keluarga mereka tewas. Melihat keadaan Nur dan Amina juga Elias yang terluka, akhirnya mereka dipersilahkan singgah di rumah Tamara, saudara Elias dulu. Je demande seulement le... C'est pas toi. Venez. Kemudian Tamara mengobati luka Elias. Amina yang merasa telah terselamatkan, dia pun memberikan sebuah anting berlian sebagai ucapan terima kasih. C'est comme ça que tu dis merci, toi? Keesokan harinya mereka semua digegerkan dengan berita tentang pembunuhan brutal yang dilakukan oleh Elias. Entah kenapa pada berita tersebut bahwa Elias telah menghabisi para pengawal dan staf di rumah Jamal. Vigile avec qui il travaillait. Berita pun dibuat tujuan Elias mencuri seluruh kekayaan harta mereka. Melihat berita tersebut jelas membuat Tamara marah yang kemudian meminta untuk pergi dari rumahnya. Lalu Elias menduga kalau semua ini telah diatur oleh Amina untuk menjebaknya. Elias yang marah, kemudian dia pun mencekik Amina. Tamara segera menodongkan pistol kepada Elias untuk menghentikan semua kegilaan ini. Pada malam harinya, Elias mendatangi Ian di tempat kerjanya untuk menanyakan tentang semua ini. Namun Ian justru bingung kenapa Elias telah menghabisi semua pengawal Jamal. Je savais qu'il fallait pas que je te mette sur le coup, que t'allais vriller comme en Afghanistan. Ils les ont montrés aux infos. T'as pas vu les images? Kemudian Elias bersama Ian pergi ke rumah Jamal untuk melihat rekaman CCTV yang sebenarnya. Sesampainya di lokasi, Elias kemudian bingung dan dengan kondisi rumah yang sudah rapi dan tidak ada sedikit pun getih di rumahnya. Al-Khoury est mort ici. Il y avait du sang partout. Lalu mereka pergi ke ruangan pengawas untuk melihat CCTV. Saat memutar rekaman, Elias terkejut karena melihat Jamal masih hidup pergi bersama Nur dan Amina. Dan pada CCTV juga tidak nampak pasukan pembunuh yang datang ke tempat ini. Namun justru yang nampak adalah Elias telah menghabisi semua penjaga rumah. Boomer a mordu le commando qui a tué Noah. Melihat hal itu, penyakit Elias kambuh dan tidak bisa berpikir apa-apa. Je me souviens de rien. Tak lama, Ian menemukan ada keanehan pada video rekaman CCTV. Sepertinya ada seorang hacker yang ahli komputer telah mengedit video tersebut. Di situ ada potongan video pasukan pembunuh yang tergigit anjing, namun telah diedit menjadi Elias yang menembak penjaga rumah. C'est un deepfake. Durante. Dari sinilah Ian menduga kalau ini semua pasti ulah Durante, karena Durante lah yang memaksa Elias untuk bekerja di rumah Jamal. J'ai fait des sous pour lui. Il blanchit avec sa boîte de vigile. Singkat cerita, mereka berdua telah menemukan Durante dan berhasil mengikatnya. Lalu Elias memintanya untuk segera memberitahu tentang semuanya. Karena Durante takut sama bosnya, dia pun tidak menjawab. Kemudian Elias dengan geram menempelkan besi panas ke tubuh Durante. Dan saat muka Durante akan dibakar dengan besi panas, lalu Durante akhirnya buka mulut kalau Durante hanya pemberi informasi dan menjual senjata kepada ayah Nur. Va bien. La prochaine t'es aveugle. Qu'est-ce que tu regardes? Karena sudah banyak pasukan bayaran yang dikirimkan untuk membawa Nur pulang ke Maroko. Tak lama Elias mendengar ada orang yang datang mendekat, lalu Ian pun segera keluar untuk mengeceknya. Sementara itu Elias terus menginterogasi Durante untuk memberitahu lokasi bosnya, dan akhirnya Elias pun menghabisi Durante. Qu'est-ce qui est pourri? Di saat yang sama, Ian juga berhasil menghabisi dua orang yang berada di luar tersebut. Keesokan harinya, mereka semua menyusun rencana agar Nur dan Amina bisa keluar dari negara ini. Regardez. Satu-satunya jalan adalah dengan menyuap bea cukai bernama Calais. Karena itu, cara paling aman agar bisa lolos dari pos pemeriksaan. Sens facial. Mengingat mereka telah diburu oleh seluruh kepolisian Prancis, maka perlu biaya yang sangat Ça mahal. coûte un bras. Combien?
Je l'appelle. 25 000 par tête. Aminah yang punya banyak tabungan, dia pun tidak keberatan soal biaya. Kemudian mereka berempat segera menuju ke tempat yang dimaksud dengan menaiki sebuah mobil. Namun saat dalam perjalanan, Elias merasa ada yang mengikutinya menggunakan mobil van. Dan sampailah mereka di sebuah restoran untuk beristirahat. Elias yang terus mengawasi orang-orang yang ada di mobil van karena Elias yakin orang-orang itu yang telah menyerangnya di rumah Jamal. Elias pun keluar dari restoran dan masuk ke mobil van. Kemudian Elias menghabisi semua orang-orang yang berada di dalam mobil van. Dan benar saja, Elias telah melihat luka bekas gigitan anjing pada lengan salah satu orang tersebut. Kemudian Elias segera mengajak mereka untuk segera pergi melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tempat, Elias merasa curiga. Dia pun memutuskan untuk ikut bersama mereka sampai dengan perbatasan. Karena Elias tidak tega melihat mereka berdua yang terus diincar para pembunuh bayaran. Tak lama truk pun datang, lalu mereka masuk bersama imigran lain. Saat di tengah jalan, tiba-tiba truk seperti ada yang menghentikan. Dan benar saja, saat pintu truk dibuka, datang pasukan bayaran untuk membawa Nur ke Maroko. Lalu pasukan tersebut membunuh semua orang-orang yang berada di dalam truk. Hingga Aminah pun tewas. Untung saja Elias menggunakan rompi anti peluru sehingga hanya Elias lah yang masih hidup. Di lain tempat, Meyer, sang pemimpin pasukan bayaran, dia menginterogasi Ian tentang hilangnya Elias dari 18 orang yang tewas di truk. Ian dengan bangga menjelaskan bahwa kalian akan segera tewas karena Elias pasukan khusus bukan kaleng-kaleng. Dia mampu menghabisi ratusan teroris seorang diri. Seule compagnie, la tête coupée de Dylan. Et pendant des jours, comme il le trouvait pas, Kita kembali ke Elias. Kini dia berada di tempat Hector untuk meminta bantuan darinya tentang keberadaan gedung tertinggi di Maroko. Elias juga butuh banyak senjata untuk menghabisi para penjaga gedung tersebut. Singkat cerita, Hector mengantar Elias dengan pesawatnya menuju gedung tersebut dengan melompat dari atas pesawat. Setibanya di atas gedung, Elias mulai masuk melalui pintu atas dan terus mencari keberadaan Nur. Baku tembak pun terjadi dengan penjaga gedung. Tak lama, Elias menemukan Nur dan membawanya keluar. Namun saat dalam pelarian, mereka terus diserang oleh para penjaga gedung. Prends la carte. Bouge-toi les oreilles. Saat berada di lift, tiba-tiba semua sistem dimatikan sehingga mereka terjebak di dalam lift. Kemudian Nur yang hafal betul tempat tersebut, dia menunjukkan jalan kepada Elias. Namun saat hendak naik ke atap lift, tiba-tiba Meyer, sang pemimpin pasukan, datang dan hendak membunuh Elias dengan kuncian mematikannya. Nur yang kasihan melihat Elias, dia pun mengambil pisau dan menikam ke tubuh Meyer. Kemudian Elias pun berhasil menghabisi Meyer. Lalu mereka pun melanjutkan pelariannya hingga menuju ke tempat ruangan ayahnya. Elias yang sangat marah setelah melihat foto-foto ayah Nur. Elias ingin menghabisi ayah Nur, tetapi Nur mencegahnya karena Nur ingin segera kabur dari tempat ini. C'est pour moi que t'es là, d'accord? C'est moi que t'es venu chercher. Elias, s'il te plaît, s'il te plaît. Dan kini Nur pun juga tidak punya apa-apa selain Elias. Kemudian Elias membawa Nur melompat dari gedung dengan parasut. On va sauter ensemble. Non!
Dan kini Nur pun dibawa ke rumah bibinya yang berada di sebuah perkampungan yang jauh dari hiruk-pikuk kota yang bising. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. Tu viens me chercher à la sortie, hein?